Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang P3K terkait dengan masa kontrak P3K, yaitu Kepala BKN lindungi P3K minta masa kontrak dibuat 5 tahun. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman. Di informasi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya masa kontrak P3K itu ada beragam. Ada di wilayah yang hanya ada 1 tahun masa kontrak dan ada yang 5 tahun. Nah, dan ini di informasi ini Kepala BKN agar masa kontraknya itu dibuat 5 tahun. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana mengimbau pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil rekrutmen Februari 2019. Perlindungan itu berupa masa kontrak yang sebaiknya diberikan 5 tahun. Kecuali bagi P3K yang masa pensiunnya tinggal setahun. Nah, jadi ini himbauan kepada daerah ya teman-teman, pemerintah daerah. Jadi di informasi sebelumnya saya juga ada mengatakan bahwasanya ada wilayah tertentu yang masa kontraknya itu hanya 1 tahun. Padahal usianya ini belum mendekati usia pensiun. Nah, jadi ini terjadi polemik ya teman-teman di P3K. Nah, jadi di sini dihimbau oleh BKN yaitu Bima Haria Wibisana bahwasanya itu masa kontrak itu 5 tahun. Nah, diusahakan bisa 5 tahun. Jadi ada pengecualiannya juga apabila usianya itu menjelang pensiun. Maka itu boleh untuk masa kontraknya itu 1 tahun. Tercatat sebanyak 51.293 honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian THL TBPP yang dinyatakan lulus. Banyak ya teman-teman, 51.293 ini yang hasil rekrutmen di Februari 2019. Nah, dan di sebagian juga sudah mengusulkan NIP, sebagian masih tertahan. Dari jumlah itu, 27.000 sudah diusulkan mendapatkan NIP P3K. Nah, jadi ini hampir setengah dari 51.000 tersebut, ini 27.000-nya sudah diusulkan NIP ya, yaitu NIP P3K. Kami mengharapkan para pejabat pembina kepegawaian PPK untuk menetapkan masa kontrak P3K 5 tahun. Nah, jadi ini memang harapan kepada PPK yaitu pejabat pembina kepegawaian bahwa masa kontraknya itu ditetapkan 5 tahun. Kecuali bagi yang tinggal setahun lagi pensiun, masa kontraknya hanya setahun. Kata Bima Haria kepada jpnn.com pada Selasa 12 Januari 2021. Dia menjelaskan di dalam Kemenpan RB nomor 70 tahun 2020 tentang perjanjian masa kerja P3K ada ketentuan minimal setahun dan maksimal 5 tahun. Pengertian dalam regulasi ini adalah PPK atau pejabat pembina kepegawaian bisa mengambil batas kontrak 5 tahun bagi P3K yang usianya belum mendekati masa pensiun. Nah, jadi bagaimana dengan yang tidak mendekati masa pensiun, umurnya masih 30, 35, 40, maka itu masa kontraknya adalah 5 tahun. Nah, jika bagus kinerjanya ditambah lagi 5 tahun gitu. Sedangkan kontrak 1 tahun yang dimaksud untuk P3K yang usianya mendekati pensiun. Nah, ini diperjelas ya teman-teman oleh Ketua BKN yaitu Bima Haria Wibisana bahwasanya yang 5 tahun itu yang 5 tahun adalah
masa kontrak untuk P3K yang usianya itu belum mendekati pensiun. Nah, bagi yang setahun ini adalah yang dimaksud adalah P3K yang usianya mendekati pensiun. Makanya masa kontraknya itu hanya 1 tahun. Kalau usianya tinggal setahun atau 2 tahun mendekati pensiun, bisa mengambil masa kontrak 1 tahun. Kalau batas usia pensiunnya masih panjang, kami masih berharap PPK mengontrak para P3K hingga 5 tahun, terangnya. Meski begitu, tidak ada ketentuan masa kontrak sampai pensiun. Namun, bila dalam evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun dan P3K bekerja bagus, masih dibutuhkan instansi, maka kontraknya bisa diperpanjang terus sampai pensiun. Saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan P3K itu sama dengan tenaga honorer. Tidak benar. Nah, jadi gini. Jadi masa kontrak P3K itu tidak mesti sampai pensiun. Nah, ini ada evaluasi ya bagi P3K, ada evaluasi setiap tahunnya. Jadi jika memang bagus kinerjanya, kemudian masih dibutuhkan di instansinya, maka kontraknya ini bisa diperpanjang sampai dengan pensiun. Nah, jadi kalau misalnya kinerjanya itu buruk, tidak bisa dipakai lagi, dan instansi tidak membutuhkan lagi, maka itu kontraknya tidak dilanjutkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. P3K bukan tenaga honorer. Ini maksudnya seperti ini. Jadi P3K adalah aparatur sipil negara atau ASN yang sah. Nah, jadi ini berbeda ya P3K ini dengan honorer. P3K honorer itu berbeda. Jadi nggak sama teman-teman. Jadi jangan nanti kita salah-salah ya. P3K itu emang udah jelas ASN ya, ASN aparatur sipil negara, sedangkan honorer itu berbeda, tenaga honorer ya. Kalau P3K itu jasanya itu jelas, maksudnya gajinya itu jelas, sah ya, memiliki tugas dan tanggung jawab dan memberikan pelayanan publik dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerja dari instansi pemerintah. Kemudian, perjanjian kerja ditandatangani itu utamanya mencangkup perjanjian target kinerja. Nah, jadi beda ya teman-teman. Kalau emang udah dikontrak berarti udah ada ikatannya itu dengan pemerintah langsung gitu. Udah ada perjanjiannya. Bahwa di dalam kontrak, maksudnya di dalamnya ada kontrak mengenai jangka waktu kontraknya. Itu lazim dalam setiap kontrak. Bahkan PNS juga menandatangani perjanjian kinerja. Kalau dia tidak mencapai itu, seorang PNS dapat diberikan sanksi disiplin. Pongkas, Bima, Haria, Wibisana. Sampai saat ini sudah 5 daerah yaitu Bon, Luwu, Kuningan, Toraja, dan Pandeglang yang telah menyerahkan NIP dan SK P3K. Masing-masing daerah membuat masa kontrak P3K berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, yaitu terhitung 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Sebagian 5 tahun, terhitung dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, jadi setiap instansinya itu berbeda-beda masa kontraknya, setiap daerah berbeda-beda. Makanya Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengusulkan alangkah baiknya itu masa kontraknya itu 5 tahun jika memang P3K tersebut itu usianya belum mendekati masa pensiun. Nah, hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan P3K karena masa kontraknya berbeda-beda. Mereka juga was-was tidak diperpanjang lagi masa kontraknya. Nah, ini yang terjadi kecemburuan ini terjadi pada orang ataupun P3K yang masa kontraknya itu hanya 1 tahun. Dikhawatirkan hanya 1 tahun begitu sudah selesai masa kontraknya, itu kontraknya ini tidak dilanjutkan lagi, diputus hanya 1 tahun. Nah, jadi dengan demikian kecemburuan sosial itu pun terjadi antara kontrak 5 tahun dengan yang 1 tahun. Toh sama-sama lulus P3K di tahun 2019. Usianya pun belum mendekati pensiun. Namun kok bisa? Itu masa kontraknya hanya 1 tahun. Jadi seperti itu. Jadi ini imbauan kepada pemerintah daerah yaitu
yang diusul oleh BKN ya, yaitu Ketua BKN Bima Haria Wibisana, dan mudah-mudahan itu disamaratakan. Yang dikontrak 1 tahun itu adalah P3K yang usianya itu memang telah mendekati pensiun, yaitu 1 tahun atau 2 tahun menjelang pensiun. Nah, sedangkan yang usianya itu jauh dari pensiun, tidak mendekati pensiun, maka masa kontraknya itu adalah 5 tahun. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jelas ya? Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.